Lalu kemudian drum, set drum yang bentuknya seperti itu, ada cymbal, ada hi-hat, ada snare, mungkin nggak pernah ada jauh-jauh sebelumnya, tapi baru muncul mungkin di perkiraan tahun 1900-an, karena sebelumnya nggak ada alat musik, mungkin hanya tambur saja, hanya tamborin, hanya ada apa namanya floor gitu dan segala macam. Kemudian tiba-tiba mendapatkan pola baru, mendapatkan alat baru, mendapatkan budaya baru. Disitulah kita mulai bertindak bahwa dunia yang kita jalani sekarang benar-benar baru, fresh. Karena nggak pernah terjadi di masa-masa lampau sebelumnya. Nggak pernah terjadi misalnya pola perekaman video dalam bentuk misalnya video. Merekam dulu merekam tidak pernah diungkapkan melalui sebuah pola film misalnya. Merekam itu dilakukan dengan cara-cara yang cukup unik di zamannya, seperti misalnya melakukannya dengan sketsa, gambar, lukisan dan segala macam. Ketika ada pola baru bernama fotografi, kita bisa mengintip melalui corong kamera atau misalnya mengintip melalui sebuah lensa. Lalu kemudian setelahnya lensa tersebut bisa ditransfer menjadi sebuah bentuk gambar dengan cara penyinaran dan segala macam, yang akhirnya berkembanglah keilmuannya dalam bentuk yang paling modern sekarang adalah merekam sesuatu sudah tidak perlu lagi menggunakan kamera sebesar yang zaman dulu dilakukan gitu ya. Cukup dengan kamera smartphone atau misalnya kamera digital yang bentuknya sangat kecil, kita sudah bisa merekam gambar dan segala macam. Namun esensi paling mendasar bahwa ketika seseorang sudah melakukan hal seperti itu, banyak yang tidak mengetahui dengan pasti mengapa mereka sebenarnya melakukan hal-hal seperti itu. Ini teman-teman kira-kira ngomong kayak gini ngerti lah ya maksudnya, jadi kayak ngerti. Takutnya nanti salah gitu nanti, ya dimaklumi gitu. Jadi maksudnya intinya hal-hal yang paling standar, yang paling krusial tentang gambar, bahkan orang-orang suka lupa mengapa dia merekam gambar tersebut, mengapa dia melakukan proses fotografi, mengapa seseorang melakukan sketsa dan segala macam. Ada sebuah kejadian yang jelas adanya, jelas fitrahnya bahwa ada sebuah kejadian bergerak atau kejadian 3 dimensi di dunia ini yang ingin kita rekam, kita bawa ke rumah dalam bentuk gambar, sehingga kita nggak perlu lagi datang ke tempat itu untuk melihatnya lagi dan lagi gitu. Oleh sebab itu kita melakukan sketsa, kita menggambar, ini ada pohon dan segala macam yang ada di sana, agar gambar ini bisa saya bawa pulang dan nanti ketika melihat di rumah, saya seolah-olah sedang berada di tempat tadi. Hal ini yang kadang sering dilupakan sama orang, sehingga ketika melakukan pola gambar dengan orientasi fitrah yang berbeda, dalam artian menggambar karena dia tahu bahwa sekarang lagi ngetren nih gambar. Jadi kalau kita ngegambar, nanti ada orang yang bakal beli gambar kita, nanti gambar tersebut akan menjadi mahal, akan menjadi uang yang sangat luar biasa jumlahnya atau banyaknya, sehingga nanti kelak saya menjadi kaya raya dengan gambar tersebut. Kejadian-kejadian ini yang sering terjadi, dan diadaptasi langsung oleh teman-teman sebagai sebuah pola yang bernama kreatif tadi. Ketika muncul pola bernama, contoh misalnya badan ekonomi kreatif gitu ya, yang dikedepankan sebenarnya bukan kreatifnya melainkan pola ekonominya. Bagaimana caranya agar teman-teman kreatif ini bisa bertahan hidup, bisa mengambil hikmah ekonomi dari sebuah karya kreatif dan segala macam, sehingga banyak sekali yang langsung mengejar pada pola ekonominya dibandingkan dengan proses kreatifnya itu sendiri. Kejadian ini juga yang akhirnya berimbas kepada proses nanti setelahnya, di mana seharusnya seseorang yang akan berkesinambungan dalam pola ekonomi kreatif tadi akan stuck ketika misalnya dia tiba-tiba menjadi sangat kaya. Itu sebabnya ada banyak banget cerita yang bilang bahwa seseorang itu menjadi kreatif karena dia dalam kondisi tertekan, dalam kondisi susah, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak memiliki uang. Jadilah dia membuat sebuah karya, jadilah dia membuat sebuah eksekusi dari pola kreatif atau meng-create something gitu ya, mencipta sebuah karya. Karena jika dia tidak memiliki konflik, jika dia tidak memiliki kegelisahan, tidak memiliki masalah, sulit nampaknya bagi seseorang untuk bisa mencipta sebuah karya.
Hal yang sama terjadi ketika seseorang ternyata sudah menggeser pola kreatif menjadi pola yang bernama popularitas misalnya. Merasa bahwa ketika mencipta karya musik atau menciptakan nada-nada, notasi dan segala macam, orientasinya bukan bagaimana sebenarnya dia ingin mengejawantahkan sebuah pemikiran tentang nada. Contoh, melihat pohon yang sangat rindang di pinggir jalan, wah bagus banget ya pohon seperti ini. Andaikan saya ingin mengungkapkannya dalam bentuk lagu, karena dia satu nggak bisa gambar mungkin. Karena kalau bisa gambar dia langsung menceket gambar tersebut, pohonnya dilihat warna hijaunya akan disamakan dengan warna tinta yang ada.